Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang teori orbital molekul dan teori resonansi. Yang pertama, kita akan membahas teori orbital molekul. Apa sih itu teori orbital molekul? Teori orbital molekul merupakan teori yang paling lengkap karena menganggap dalam pembentukan senyawa kompleks melibatkan interaksi elektrostatik maupun interaksi kovalen. Di dalam teori orbital molekul terdapat hibridasi, di mana hibridasi adalah proses pembentukan orbital-orbital hibrida dengan tingkat energi yang sama dari orbital-orbital atom yang jenis dan tingkat energinya berbeda. Lalu dapat kita lihat pada gambar, yaitu mengenai pembentukan molekul H2, di mana orbital-orbital atom yang saling tumpang tindih adalah orbital-orbital 1s dari masing-masing atom hidrogen yang tingkat energinya sama. Pada orbital valensi dapat berupa orbital hibrida yang terbentuk melalui proses hibridasi. Terdapat 3 macam bentuk orbital hibrida antara S dan P, yaitu: pertama, orbital hibrida sp3 memiliki bentuk tetrahedral, ruang dan sudut ikatan 109 derajat. Kedua, orbital hibrida sp2 memiliki bentuk trigonal, planar atau datar, sudut ikatan 120 derajat. Dan yang ketiga, orbital hibrida sp memiliki bentuk linear, lurus, sudut ikatan 180 derajat. Selanjutnya, adapun hibridasi sp3 dengan skema pembentukan CH4 atau metana. Metana merupakan anggota senyawa hidrokarbon jenuh, alkena atau parafin. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu konfigurasi elektron dari karbon dengan nomor atom 6. Bentuk orbital sp3 adalah tetrahedral atau ruang dengan sudut 109 derajat. Dengan atom hidrogen mengandung 1 elektron. Dapat kita lihat pada gambar, hasil overlap antara orbital S dan orbital hibrida sp3 membentuk orbital baru dengan bentuk silindris dan simetris terhadap sumbu inti atom H dan atom C. Hingga ikatan yang terbentuk antara CH merupakan ikatan sigma. Dapat kita lihat pembentukan ikatan sigma tersebut. Lalu struktur CH4 dalam ruang 3 dimensi dapat digambarkan pada gambar berikut. Untuk hibridasi sp2 dengan skema pembentukan etana dan sp dengan skema pembentukan etuna dapat kita lihat pada gambar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang resonansi. Apa sih itu resonansi? Resonansi sering disalahartikan dengan mengatakan bahwa molekul seperti ozon berpindah-pindah secara cepat dari struktur resonansi satu ke struktur resonansi yang lain. Konsep resonansi sering kali dinyatakan dengan menggambar semua struktur Lewis yang mungkin dan dengan panah berkepala dua menyatakan bahwa struktur sebenarnya merupakan pertengahan dari struktur-struktur ini. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Jadi, resonansi adalah suatu peristiwa di dalam suatu molekul, khususnya senyawa organik, di mana terjadi perubahan molekul yang disebabkan oleh perpindahan atau distribusi elektron antara atom-atom yang membentuk molekul tersebut. Lalu ada stabilisasi dengan resonansi atau delokalisasi. Adapun gambar perbandingan kekuatan ikatan dengan dan tanpa resonansi. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa ikatan NC yang disorot pada struktur kiri jauh lebih kuat dibandingkan ikatan NC yang disorot pada struktur sebelah kanan. Selanjutnya ada persyaratan memiliki bentuk resonansi. Yang pertama, resonansi dimungkinkan jika terdapat ikatan polar. Hal ini paling sering ditemukan dalam bentuk karbon rangkap 2 atau 3 yang terikat pada heteroatom seperti oksigen atau nitrogen. Yang kedua, ada resonansi dimungkinkan jika ada ikatan pi yang terhubung langsung ke atom dengan pasangan elektron bebas. Dari gambar yang dapat kita lihat bahwa resonansi dari ikatan pi yang terhubung langsung ke atom dengan pasangan mandiri. Pasangan mandiri tersebut dapat berasal dari heteroatom atau dari anion.
Selanjutnya ada resonansi dimungkinkan jika ada ikatan pi yang terhubung langsung ke atom dengan oktet tidak lengkap. Hal ini sering ditemukan dalam bentuk karbokation meskipun kation lain juga dimungkinkan. Lalu berikutnya ada resonansi dimungkinkan jika ada ikatan pi yang terhubung langsung dengan ikatan pi lain. Dari gambar yang tertera, dapat kita lihat bahwa resonansi dari ikatan pi yang terhubung langsung ke atom dengan ikatan lain tidak setara dengan atom dengan ikatan pi dengan dua atom berbeda. Resonansi dalam kasus ini tidak mungkin terjadi karena orbital yang terlibat bersifat ortogonal. Dan yang terakhir, resonansi dimungkinkan jika terdapat atom N dengan pasangan elektron bebas yang terhubung langsung ke atom dengan oktet tidak lengkap. Hal ini paling sering ditemukan dalam bentuk heteroatom yang terdekat dengan karbokation. Yang selanjutnya ada cara menggambar struktur resonansi. Struktur resonansi adalah menggambar dua atau lebih struktur Lewis untuk beberapa molekul dan ion polyatomik tanpa mengubah posisi atom dalam struktur. Dapat kita lihat pada gambar bahwa pada lengkung merah menunjukkan bahwa sepasang elektron bebas bergerak dari atom O atas untuk menjadi bagian dari ikatan C rangkap 2O. Secara bersama, dua elektron dari ikatan C rangkap O bergerak ke atom O bawah untuk menjadi PeB. Sehingga dapat kita lihat hasilnya dari gambar, yaitu di mana struktur resonansi yang baru memiliki ikatan rangkap dan memiliki sepasang elektron bebas. Berikutnya yaitu ada aturan-aturan untuk penulisan struktur resonansi. Yang pertama ada struktur dengan lebih banyak ikatan kovalen lebih penting. Di sini ada contoh yaitu 1,3 butanadiena. Nah, yang merupakan penyumbang utama dan di mana di sini terdapat 5 ikatan kovalen. Nah, jadi ini adalah bentuk resonansi yang pertama. Selanjutnya, ini merupakan penyumbang tambahan yang mana memiliki 4 ikatan kovalen di CH2+. Ini atom C kekurangan elektron bermuatan positif. Lalu di CH2 ini atom C kelebihan elektron bermuatan negatif. Nah, ini merupakan bentuk resonansi kedua. Selanjutnya aturan yang kedua, itu memisahkan muatan menurunkan stabilitas. Contohnya di sini adalah vinil klorida yang dimana reaksinya CH2 rangkap 2 CHCl. Di sini kita dapat membentuk struktur resonansi dengan memindahkan ikatan ganda dan reaksinya menjadi CH2CH rangkap 2 Cl. Dalam struktur ini, elektron dari ikatan rangkap di antara karbon dan klorin berpindah ke karbon yang terhubung dengan hidrogen dan struktur ini menciptakan muatan parsial pada atom-atom terlibat. Yang ketiga ada struktur dengan muatan negatif di atom elektron negatif lebih penting, sedangkan muatan positif di atom elektron negatif menurunkan stabilitas. Contohnya di sini ada aseton. Di sini aseton akan membentuk dua bentuk resonansi. Bilang contoh ini, elektron dari ikatan rangkap antara karbon dan oksigen dapat berpindah menciptakan dua struktur resonansi yang setara untuk ion aseton. Pada struktur resonansi ini, muatan negatif terdistribusi pada oksigen yang cenderung lebih elektronegatif. Dan selanjutnya yang keempat, struktur yang semua atomnya oktet lebih penting. Dan yang kelima, konjugasi ikatan rangkap menstabilitaskan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.